Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 353. Sudah kubilang, jangan tanya aku. Saya, Ye Tianzong, selalu melakukan apa yang saya katakan. Kamu hanya perlu menunggu dengan sabar, ahli waris kualifikasi, biarkan dia mengambilnya, tidak masalah. Bagaimanapun, dia telah berurusan dengan saya dan istri saya. Saya tidak akan membiarkan dia bersenang-senang. Kuncinya adalah kamu, sebagai kakak, bisakah kamu benar-benar melepaskannya? Ini sedang menguji. Mereka adalah saudara. Tapi mereka juga bisa menyelesaikan rekening dengan jelas, di depan kepentingan, apakah memang ada kasih sayang kekeluargaan. Lagi pula, sikap Lin Surong terhadap dirinya sendiri adalah, bagaimanapun juga, dia adalah seorang adik laki-laki, dan dia tidak ingin melihat situasi perkelahian satu sama lain. Mampu. Situasinya mirip dengan apa yang diharapkan Ye Tianzong, omong kosong macam apa saudara itu. Sekarang pihak lain ingin membunuhnya, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Dia tidak mengenali kakak laki-lakinya, dan aku tidak perlu mengenali adik laki-laki ini. Saya tahu maksud Anda, Tuan Ye. Secara keseluruhan, sekarang kekayaan dan nyawa saya ada di tubuh Anda. Selama saya bisa mengambil alih keluarga Lin lagi, saya pasti akan memutuskan hubungan dengan persekutuan Chaebol. Jika Anda membutuhkan saya untuk bekerja sama dengan grup Zongheng, saya pasti akan mendukung Anda 100%. Adapun Lin Jianrong, dia bisa melakukan apapun yang dia suka, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Lin Surong bersumpah. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, mengangguk sedikit, berdiri, dan berkata, "Oke, selanjutnya, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan mereka. Tidak pantas bagi Anda untuk berada di sini." Sekali lagi, sebelum Lin Jianrong menyadarinya, jangan biarkan dia mengetahuinya. Anggap saja kamu tidak tahu apa-apa, biarkan dia menangis untuk saat ini, dan lihat ke belakang ketika dia menangis. Untuk Ye Tianzong, Lin Surong percaya sepenuhnya. Faktanya, dia tidak punya cara lain untuk kembali sekarang, dialah satu-satunya kesempatannya. Jika berhasil, semua orang akan senang. Jika dia gagal, hidupnya mungkin hancur. Setelah mengangguk, dia tidak banyak bicara omong kosong, hanya berdiri dan pergi. Setelah dipastikan bahwa Lin Surong telah pergi, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan hendak pergi. Hasil. Saat ini, beberapa orang masuk dari luar pintu. Sekarang, ini sudah jam 12 tengah malam. Tidak mungkin ada orang yang datang untuk makan. Terlebih lagi, pelayan dan bosnya sudah pergi, jadi negosiasi bisnis menjadi lebih tidak berarti. Jadi, satu-satunya orang yang masuk adalah Tianshan Tonglao dan Lin Jianrong. Kaki depan dan belakang masuk. Saya tidak tahu apakah mereka baru saja bertemu di pintu. Ye Tianzong tidak bertindak gegabah, tetapi menurunkan tubuhnya dan bersembunyi di sudut. Menatap ke masa lalu. 4 orang masuk. Yang pertama adalah Tianshan Tonglao dan Lin Jianrong. Tetua anak Tianshan ini memang bertubuh pendek, mungkin hanya 1,4 meter. Dia adalah seorang wanita tua berusia 70-an atau 80-an, berpakaian sederhana dan bergerak perlahan, namun kondisi mentalnya secara keseluruhan cukup baik. Dilihat dari kejauhan, terutama matanya, terlihat sangat tajam, seolah mampu menembus segala sesuatu di dunia. Adapun Lin Jianrong di sampingnya. Berbeda dengan kelembutan dan keanggunan, Lin Jianrong, ia lebih gagah, tinggi dan memiliki sikap yang sangat agung. Ia sebenarnya berbeda dengan playboy yang ia bayangkan. Kelihatannya, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan bocah Tianshan. Dan sepanjang perjalanan, berbincang dan tertawa, seperti teman lama yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Di belakang mereka berdua, ada seorang pria dan seorang wanita. Meski memakai topeng, mereka bisa merasakan aura master di dalamnya. Jelas sekali, itu adalah pengawal tetua anak Tianshan, dengan aura yang kuat, itu bukanlah karakter yang mudah untuk dihadapi. Tentu, kalau di mata orang lain, saya khawatir tidak berani melawan, dan langsung pasrah. Namun dari sudut pandang Dewa Perang Tianzong, itu hanyalah badut dan bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Setidaknya, sejak militer, dia tidak terkalahkan, dan belum pernah bertemu lawan. Alasan mengapa saya menahan diri sepanjang waktu terutama karena saya berpikir bahwa ketika saya kembali ke Tiongkok, masyarakat yang diatur oleh hukum tidak seperti perbatasan utara, yang harus dirahasiakan.
Tetapi jika dia benar-benar membuat dirinya cemas, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Dia masih bersembunyi di tempatnya, mengamati dengan sabar. Nenek, apa pendapatmu tentang apa yang terjadi malam ini? Meski jaraknya agak jauh, tapi tidak apa-apa. 5 organ indera Ye Tianzong relatif kuat, dan dia dapat mendengar percakapan antara keduanya dengan jelas di telinganya. Mereka berjalan sangat lambat, dan mereka akan bertemu dengan orang-orang dari gerbang Yexing, jadi mereka harus berhati-hati. Tujuan saya jelas, mendapatkan roster yang saya butuhkan. Mengenai kehidupan dan kematian Paviliun Tiansu di masa depan, saya tidak terlalu khawatir. Alasan mengapa saya memanggil Anda ke sini hari ini terutama untuk membuat Anda melihat dunia. Terlebih lagi, saya bertemu dengan orang bernama Huo Fenghuang. Dia berkata bahwa bosnya ingin bertemu dengan saya, dan dia sepertinya adalah seorang pebisnis. Saya memikirkan tentang itu. Kamu juga sedang berbisnis, dan kamu akan mengambil alih keluarga Lin, jadi kamu mungkin berguna. Arti dari tetua anak Tianshan sangat jelas. Hal ini mirip dengan apa yang dilaporkan Huo Fenghuang kepadanya saat itu. Sebagai orang kedua di Paviliun Tiansu, dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan manfaat untuk Paviliun Tiansu, tetapi hanya ingin mendapatkan daftarnya. Jelas bahwa saya ingin mengendalikan organisasi pembunuhan ini dan menggunakannya untuk keperluan saya. Bahkan jika itu berarti mendirikan kembali sebuah sekte, tidak akan ada masalah. Tetapi, peran apa yang dimainkan Lin Jianrong dalam hal ini? Mungkinkah? Apakah dia muncul di sini malam ini hanya untuk mengurus dirinya sendiri? Tapi Huo Fenghuang menarik. Dikatakan bahwa bosnya meminta untuk bertemu Tianshan Tonglao dan memulai pembicaraan damai. Ye Tianzong tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tetapi menunggu dengan sabar. Karena dia datang lebih awal dan mereka datang terlambat, bukanlah ide yang buruk membiarkan mereka menunggunya. Ya, Nenek, aku akan mendengarkanmu. Anda mengatakan bahwa setelah mendapatkan daftarnya, Anda akan memiliki modal yang cukup untuk campur tangan dalam perang di utara. Keinginan terbesar saya sejak saya masih kecil adalah bergabung dengan tentara. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk terlibat, saya bersedia menggunakan semua sumber daya keluarga Lin saya untuk membantu Anda. Namun, saya sedikit penasaran. Sejak persekutuan Chaebol memiliki hubungan kerjasama, kenapa kamu tidak membiarkan mereka melapor dalam masalah ini, tapi biarkan kamu mengungkapkannya secara langsung? Itulah yang dimaksud pihak lain. Penatua anak Tianshan berhenti sejenak, dan berkata sambil berpikir, meskipun persekutuan Chaebol juga menuju perbatasan utara, jalan kita berbeda. Terlebih lagi, bos dari Huo Fenghuang bukanlah masalah kecil, orang yang sangat kuat. Kali ini ayo, kamu sedang menegosiasikan perdamaian denganku. Mampu membuat seluruh Yexingmen sepenuhnya mematuhinya dan mempercayakan nasib mereka padanya sudah cukup untuk menunjukkan bobot pihak lain. Secara keseluruhan, malam ini, hanya kesuksesan yang diperbolehkan, dan kegagalan adalah tidak diperbolehkan. Karena, daftar yang saya miliki malam ini Anda harus mendapatkannya, jika tidak, saya akan mengambil tindakan. Ngomong-ngomong soal, penatua anak Tianshan bahkan melirik kedua orang di belakangnya. Meski tidak banyak penjelasannya, namun dengan niat membunuh yang ganas, terlihat jelas bahwa dia datang dengan misi malam ini. Baiklah, aku mengerti, Nenek. Saya pasti akan membantu Anda menghadapinya. Di Lincheng, saya mengenal semua orang dari semua lapisan masyarakat hingga kelas atas. Mungkin saya masih memiliki hubungan tertentu dengan bos ini. Lin Jianrong sangat percaya diri. Penatua anak Tianshan juga cukup puas dengannya, jadi mereka berdua terus berjalan ke atas tanpa berpikir terlalu banyak. Adapun Ye Tianzong, yang bersembunyi di kegelapan, dia mencibir di dalam hatinya. Lin Jianrong ini memang memiliki persahabatan tertentu dengannya, tapi itu bukan persahabatan yang baik, tapi persahabatan yang buruk. Saya akan memberinya peringatan hari ini. Saya khawatir dia akan lebih terkejut ketika melihat dirinya dan Liu Xineng muncul lagi. Ikuti mereka ke atas. Ye Tianzong mengikuti dari belakang. Saat dia berjalan, dia merenung dalam hatinya. Bagaimana melanjutkannya sebentar lagi? Segera, ketika mereka tiba di lantai 2, mereka memasuki ruangan terlebih dahulu, dan Ye Tianzong berdiri di depan pintu. Pintunya tidak tertutup, jadi saya melihat ke samping. Melihat penatua anak Tianshan dan yang lainnya tiba, Bin Kirui dan Gu mengertakkan gigi. Namun, perbedaan kekuatan di antara mereka membuat mereka tidak berani melakukan kesalahan dengan mudah. Bagaimanapun, ada Huo Fenghuang yang duduk di samping mereka. Dia adalah orangnya Ye Tianzong. Dengan dia di sini,
semuanya akan baik-baik saja. Sebaliknya, penatua anak Tianshan menggoda. Melihat mereka berdua, wajah mereka penuh olok-olok, dan mereka mengucapkan kata-kata sarkastik dalam upaya untuk membuat marah satu sama lain. Lin Jianrong juga ikut bertempur, dan suasananya sangat tegang untuk beberapa saat. Sebaliknya, itu adalah Huo Fenghuang, sangat tenang. Panglima punya rencananya sendiri. Anda hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan. Huo Fenghuang, kita semua di sini, di mana bosmu? Meskipun penatua anak Tianshan berusia 70 atau 80 tahun, tubuhnya tua dan kuat, dan nada suaranya penuh energi, dia terlihat sangat cakap. Dia mengangkat kepalanya, menatap Huo Fenghuang, dan bertanya. Ekspresi wajah Huo Fenghuang tidak berubah, dan dia berkata dengan sikap yang tidak rendah hati atau merendahkan, kamu terlambat, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan bosku. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan sekarang adalah menunggu. Kecuali jika kamu tidak ingin bernegosiasi lagi, dan daftarnya penting, maka itu tidak masuk akal. Bukan sekedar pernyataan sikap, tapi juga pencegah. Dan dua poin inilah yang menjadi kelemahan dari tetua anak Tianshan. Ekspresi santai sebelumnya perlahan-lahan menjadi dingin. Lin Jianrong tidak dapat melihatnya dan tanpa sadar ingin menyela, tetapi pada akhirnya dia diganggu oleh tetua anak Tianshan. Lagi pula aku tidak terburu-buru, tujuan datang hari ini sangat jelas, kita harus mendapatkan daftarnya. Karena harus menunggu, lalu menunggu, Anda mampu, ada banyak waktu di malam yang panjang. Sebaliknya, Gu dan Bin Qirui duduk di atas peniti. Meskipun dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada Ye Tianzong, tidak ada yang tahu kemana arahnya pada akhirnya. Mereka saling berpandangan dengan rasa cemas, tapi keadaan sudah seperti ini, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa menunggu dan melihat. Ye Tianzong berdiri di depan pintu selama 5 atau 6 menit. Suasananya semakin aneh. Bahkan ketika ada keributan, Ye Tian mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Meskipun Lin Jianrong memiliki kebencian yang mendalam terhadap restoran hotpot, dia tidak pernah muncul, apalagi bertemu Ye Tianzong. Oleh karena itu, dengan kedatangan Ye Tianzong, semua orang menjadi bingung. Siapa kamu? Saya tidak tahu apakah ada yang ingin kita bicarakan malam ini. Cepat pergi. Agak sombong. Lin Jianrong sudah terbiasa dengan kecanduan tuan muda tertua, dan dia akan berteriak pada siapapun sesuka hati. Bab 354. Semua orang melihat ke atas. Penatua anak Tianshan memandang Ye Tianzong dengan ekspresi aneh, tanpa banyak bicara, hanya menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi Bin Qirui dan Nona Gu, ketika mereka melihat Ye Tianzong, mereka seolah-olah melihat ayah mereka sendiri, tanpa sadar mereka ingin berdiri. Namun, dia masih dihentikan oleh Huo Fenghuang pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apapun dengan jelas, tapi artinya jelas, jadi jangan bertindak gegabah. Dia telah mengikuti Ye Tianzong selama beberapa tahun dan mengetahui perilakunya. Ketika dia tidak berbicara, orang lain tidak boleh menyela. Biasanya dalam situasi ini, dia harus berurusan dengan pihak lain. Ketika orang besar mencari masalah dengan orang kecil, mereka bermental hanya main-main. Semua orang merasa tenang. Ye Tianzong sangat puas dengan efisiensi kerja Huo Fenghuang. Dia mengangguk sedikit, lalu menarik napas dalam-dalam, menoleh, memandang Lin Jianrong sambil tersenyum, dan berkata, saya tidak hanya menunggu. Kalian di sini untuk membicarakan banyak hal, dan saya di sini untuk berbicara tentang banyak hal juga. Dan aku harus menjadi protagonisnya, kamu ya, menurutku kamu bahkan bukan karakter pendukung. Jika kamu meneriakiku di sini, aku punya hak untuk mengusirmu. Apakah kamu percaya? Ledakan. Lin Jianrong membanting meja dan segera berdiri. Dibandingkan dengan kakaknya, dia memang jauh lebih muda. Sangat mudah untuk melakukan sesuatu secara impulsif, dan Anda suka mengikuti otak Anda untuk melakukan sesuatu, yang dapat dengan mudah menimbulkan efek kontraproduktif. Meskipun penatua anak Tianshan telah melihat hal yang mencurigakan, dia tetap tidak menghentikan Lin Jianrong. Faktanya, dia menggunakan dia untuk menguji pihak lain. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Apakah kamu tahu siapa aku? Lagi pula, restoran hotpot Lin Zhengzong ini milik keluarga Lin kami. Kamu berani melepaskanku? Kamu sudah memakan isi perut macan tutul yang ambisius itu, bukan? Lin Jianrong ingin tampil baik di depan tetua anak Tianshan. Orang-orang yang hadir semuanya adalah petinggi. Dia hanyalah karakter kecil dan tidak berani menolak mereka secara terbuka. Namun, untuk anak yang tiba-tiba menerobos ini, jika dia terus diintimidasi oleh pihak lain, apakah statusnya terlalu rendah? Oleh karena itu,
dia sudah keluar saat minum-minum, dan baru saja bergegas ke depan Ye Tianzong, ketika pihak lain berkata dengan dingin, berlutut. Apa? Lin Jianrong, yang awalnya dalam suasana hati yang mengancam, tiba-tiba mendengar kata-kata Ye Tianzong dan sangat ketakutan sehingga dia mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Bisakah kamu mengatakannya lagi jika kamu mau? Saya adalah bos Huo Feng Huang. Inilah orang yang ingin kamu ajak bicara hari ini. Jika Anda ingin perundingan damai, tidak ada masalah. Tapi, sebelum itu, kamu harus berlutut dan bersujud padaku untuk meminta maaf. Kalau tidak, tidak perlu bicara. Bersikaplah tegas. Senyuman menyembunyikan pisau. Meski wajahnya tersenyum, kemarahan di alisnya terlihat jelas. Tapi orang gila yang awalnya hanya menganggap Ye Tianzong sebagai antek tiba-tiba menyela. Namun, kata-kata pihak lain yang tiba-tiba membuat Lin Jianrong sangat bingung. Setelah tertegun sejenak, dia tiba-tiba mencibir, seolah-olah dia mendengar lelucon besar, dan berkata dengan riang, apakah kamu bercanda? Apakah kamu bos dari Huo Feng Huang? Kamu, Tuan Ye. Sebelum Lin Jianrong menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Huo Feng Huang, yang berada dalam kondisi serupa, dan segera berjalan dengan cepat. Berdiri di samping Ye Tianzong, dia menundukkan kepalanya dan berkata, saya telah memperingatkan mereka, tetapi mereka tampaknya masih tidak memahami aturannya. Tolong beritahu saya, jika pembicaraan damai malam ini dibatalkan, saya akan menghancurkan mereka sekarang. Ini Lin Jianrong, meskipun itu adalah milik keluarga Lin, saya dapat langsung mentransfernya hanya dengan sepatah kata dari Anda. Lin Jianrong, yang awalnya memiliki secercah harapan, mendengar apa yang dikatakan Huo Feng Huang. Ternyata pria bernama Ye Tianzong ini adalah bos dari Huo Feng Huang. Apa yang baru saja dia katakan? Lin Jianrong terkejut pada saat bersamaan. Arogansi yang baru saja dia miliki tiba-tiba menghilang. Untuk sesaat, dia merasa sangat malu dan tanpa sadar menoleh untuk melihat ke arah tetua anak Tianshan. Dia awalnya berharap dia akan menyelamatkannya, tetapi dialah yang menyebabkan bencana ini. Meskipun penatua anak Tianshan siap putus dengan Ye Tianzong kapan saja, waktunya masih jauh dari itu. Terlebih lagi, dari segi emosi dan nalar, masalah ini jelas salahnya, salah Lin Jianrong, dan dia harus berdasarkan siapa yang datang lebih dulu. Masalah yang disebabkan oleh diri sendiri hanya dapat diselesaikan oleh diri sendiri. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Ye Tianzong meningkatkan nadanya. Dia belum duduk, dan dia berniat pergi kapan saja. Meskipun penatua anak Tianshan tidak mengatakannya secara eksplisit, itu sudah jelas. Apa yang disebut perundingan damai hari ini sangat penting bagi Tianshan Tongmao. Pastinya tidak bisa mengacaukannya. Kalau tidak, impian saya sejak kecil tidak akan terwujud. Ini juga dapat membahayakan ikan kolam. Hidupmu sendiri akan berada dalam bahaya. Meskipun hubungannya dengan penatua anak Tianshan sangat dekat, sebenarnya itu adalah hubungan yang menarik. Begitu Anda merugikan kepentingannya atau tidak bisa dekat dengannya, Anda pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Apa? Ternyata itu Tuan Ye. Maaf karena saya buta. Betapa tersinggungnya kamu barusan, tuanmu punya banyak hal, jadi jangan berpengetahuan seperti aku. Berlutut. Selain itu, tidak ada diskusi lebih lanjut. Lin Jianrong tahu bahwa dia telah ditendang dengan keras, jadi dia secara tidak sadar ingin menjelaskan. Tapi Ye Tianzong tidak membelinya sama sekali, menggelengkan kepalanya sedikit, menatapnya dengan mata dingin, dan, dengan postur, sepertinya ingin memakannya hidup-hidup. Lin Jianrong tidak pernah menundukkan kepalanya kepada orang lain. Tapi sekarang, dia telah menendang besinya, bahkan tetua anak Tianshan yang paling diandalkan, pada saat ini, tidak nyaman untuk bergerak. Pada saat ini, kebocoran kecil akan menenggelamkan kapal besar. Lin Jianrong menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, maaf Tuan Ye, saya minta maaf kepada Anda, saya. Pembicaraan. Melihat Ye Tianzong, matanya menjadi semakin dingin. Dia tidak akan menyerah sampai tujuannya tercapai. Lin Jianrong sangat bersalah di dalam hatinya, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, jika dia tidak menindaklanjutinya, mungkin akan sulit untuk mendukung situasi saat ini. Celepuk. Akhirnya, setelah beberapa pelajaran sulit, Lin Jianrong masih berlutut untuk mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Lalu, bersujud pada Ye Tianzong. Permintaan maaf dan pengakuan yang penuh air mata. Itu berlangsung selama 5 atau 6 menit, dan baru setelah kepalanya berlumuran darah, Ye Tianzong melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum,
Oke, mengapa repot-repot memberi saya hadiah sebesar itu saat kita pertama kali bertemu? Sebentar lagi, ada banyak hal yang ingin kutanyakan padamu, tapi tidak perlu menggoda peran pendukung kecilmu sekarang. Bangun, duduk, dan mari kita bicara tentang bisnis. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Lin Jianrong tercengang dan tidak mengerti apa maksud pihak lain. Meskipun dia bersujud dan bersujud, pikirannya masih jernih. Apa yang dikatakan Ye Tianzong menyebabkan Lin Jianrong panik, dan bertanya dengan curiga, "Itu bukan bos Ye, apa maksudmu dengan itu? Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, itu milikku kecerobohan tadi, jadi aku menyinggungmu, tapi aku sudah meminta maaf padamu. Apakah ada hal lain yang memprovokasimu?" Masalah ini, baik Bu maupun Bing Qirui mengetahuinya. Di sisi lain, penatua anak Tianshan di belakangnya merasa tidak dapat dipercaya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia ragu-ragu. Terlepas dari ini Lin Jianrong, selama itu tidak mempengaruhi daftar Anda, tidak apa-apa. Rencana awalnya adalah memintanya datang untuk membantu menanganinya, tapi dia menyinggung orang begitu dia datang. Sepertinya tidak ada gunanya memintanya datang sebagai pelapis. Tidak sedang terburu-buru. Mari kita bicarakan urusan kita secara perlahan. Kamu masih berdiri di sini. Kenapa? Kamu pikir kamu kesulitan berlutut? Apakah kamu ingin melanjutkan? Apa yang Ye Tianzong katakan membuat Lin Jianrong takut, dia tidak berani menunda, jadi dia buru-buru lari, berbalik dan kembali ke tempat duduknya, dan bertukar pandang dengan penatua anak Tianshan. Ketidakpedulian pihak lain membuat dia tahu bahwa dia hampir mengalami bencana sekarang. Awalnya, saya ingin datang untuk membantu hari ini, tetapi saya tidak menyangka lamaran saya tidak baik, dan saya bertemu dengan bos Ye ini. Sepertinya saya tidak memiliki kesempatan untuk meminta pujian hari ini. Duduk. Nona Gu dan Bin Qirui sama-sama memandang Ye Tianzong pada saat yang bersamaan. Dia ragu-ragu untuk berbicara. Karena pengingat Huo Feng Huang, sikap mereka berdua kini jauh lebih disiplin dari sebelumnya. Lagi pula, saat ini mereka hanya peran pendukung, paling banter mereka hanya di sini untuk mendengarkan karya, dan tidak ada peran yang bisa diinterupsi. Malam ini, Huo Feng Huang berperan sebagai tuan rumah. Melihat semua pihak sudah berada di posisinya masing-masing, dia berjalan ke tengah dan berkata dengan lantang, kedua belah pihak. Penatua anak Tianshan, Tuan Ye, hari ini adalah pembicaraan damai antara kedua belah pihak. Fokus pembicaraan damai adalah anak Tianshan penatua memerlukan daftarnya. Adapun Tuan Ye, kita perlu mempertahankan persyaratan Sekte Yexing. Jika tidak ada keberatan, mari kita mulai perdebatan. Setelah selesai berbicara, Huo Feng Huang berjalan ke samping dengan sadar. Dan Ye Tianzong masih memegang daftar yang nyata dan valid di tangannya, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dia harus memberikannya kepada pihak lain. Kami tidak takut dengan organisasi pembunuhan, tapi kami takut orang-orang ini tidak akan muncul. Bahkan, dalam pertimbangannya, dia ingin mengetahui rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh penatua anak Tianshan ini setelah mendapatkan daftarnya, dan Huo Feng Huang harus terus mengamati dan melacak hal ini. Tuan Ye, saya tidak keberatan dengan lamaran Huo Feng Huang. Meskipun saya orang nomor 2 di Paviliun Tiansu, saya tidak peduli. Selama Anda memberi saya daftarnya, saya akan bersedia bekerja sama dengan Anda untuk melakukan apapun. Tentu saja, prasyaratnya ya, Paviliun Tiansu tidak dapat dihancurkan. Lagi pula, saya harus memberikan penjelasan kepada Master Paviliun, bagaimana menurut Anda? Tidak masalah. Ye Tianzong mengangguk. Meletakkan daftarnya langsung di atas meja, dia berkata sambil tersenyum, ini daftarnya. Saya belum melihatnya. Walaupun saya tidak tahu untuk apa Anda menggunakannya, karena ini transaksi, kita harus bekerja sama dengan tulus. Bagaimana dengan saya, datang ke sini hari ini sebenarnya setara dengan menjadi perantara. Saya berteman dengan Sekte Yexing. Dengan kata lain, urusan mereka adalah urusan saya. Lalu, biarkan orang-orang dari Sekte Yexing mengajukan syaratnya. Anda setuju, dan itu juga perlu dilakukan. Setelah Anda melakukannya, saya akan memberikan Anda daftar ini. Masalah kita ini sudah lama tertunda. Saya harap bisa diselesaikan sepenuhnya malam ini. Bolehkah? Mendengar. Penatua anak Tianshan sedikit ragu-ragu dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini akan terselesaikan malam ini, apakah kamu sedikit cemas? Bersambung.